Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, masih pada semangat belajar nggak nih? Harus tetap semangat ya, karena di rumah aja bukan berarti rebahan every time. Tapi masih banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya nih, beribadah dan juga belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendapatan per kapita dan juga distribusi pendapatan. Apa sih itu pendapatan per kapita dan juga distribusi pendapatan? Nah, tapi sebelum itu saya akan mereview materi sebelumnya, yaitu pendapatan nasional. Karena dua materi ini saling berhubungan nih. Mau tahu bagaimana penjelasannya? Yuk simak videonya. Nah, jika kemarin itu kita sudah membahas pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan seluruh masyarakat di suatu negara pada kurun waktu tertentu. Nah, kalau pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Jadi, hubungannya gini nih. Kalau pendapatan nasional itu kan jumlah pendapatan seluruh penduduk di suatu negara. Nah, rata-rata dari pendapatan nasional inilah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Nah, untuk menghitung pendapatan per kapita tentunya sangat mudah sekali ya, yaitu dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Karena tadi kan sudah kita singgung bahwa pendapatan per kapita itu adalah rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara. Jadi tinggal membagi saja nih pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Nah, dari rumus itu kita bisa tahu nih, kalau misalnya pendapatan nasionalnya tinggi dan jumlah penduduknya itu juga tinggi, maka kemungkinan pendapatan per kapitanya akan kecil. Namun, apabila pendapatan nasionalnya tinggi tapi jumlah penduduknya kecil, maka pendapatan per kapitanya akan tinggi atau besar. Nah, jadi kalau misalnya suatu negara itu pengen atau ingin meningkatkan pendapatan per kapitanya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, benar banget nih. Jadi, suatu negara itu harus meningkatkan pendapatan nasionalnya dan menekan laju pertumbuhan penduduknya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh perhitungan pendapatan per kapita nih. Nah, di sini ada negara Indonesia, Malaysia, Tiongkok, dan juga Singapura. Nah, untuk pendapatan nasionalnya saya menggunakan PDB per tahun. Di sini yang paling tinggi ada Tiongkok dan yang paling kecil ada Singapura. Kemudian untuk penduduknya sama, yang paling tinggi ada Tiongkok, yang paling kecil ada Singapura. Lalu bagaimana untuk menghitung pendapatan per kapitanya? Kita gunakan rumus ini. Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Sehingga untuk menghitung pendapatan per kapita Indonesia, kita cukup membagi ini PDB per tahun dibagi jumlah penduduk. Karena ini PDB-nya udah dalam juta dan penduduknya sudah dalam juta juga, sehingga kita bisa coret, kita abaikan saja. Sehingga untuk menghitung untuk menghitung pendapatan per kapita Indonesia, cukup dengan membagi ini 888,5 dibagi dengan 254,5. Sehingga hasilnya ketemu 3,491. Begitu juga untuk Malaysia. Tinggal kita bagi 2049 dibagi dengan 1295. Sehingga ketemulah pendapatan per kapita Malaysia itu 1,582. Kemudian untuk Tiongkok juga sama. Ini dibagi dengan ini. Ini ya. Sehingga ketemu pendapatan per kapitanya 7,588. Lalu yang Singapura sama juga nih.
tinggal dibagi nih, 307,9 dibagi dengan 5,47, sehingga ketemulah pendapatan per kapitanya 56,289. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, yang PDB per tahunnya paling kecil, pendapatan per kapitanya tidak paling kecil ya, malah paling tinggi. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ini tadi, jumlah penduduknya. Memang pendapatan nasionalnya atau PDB-nya Singapura ini sangat kecil, tapi jumlah penduduknya di sini juga sangat kecil. Nggak ada seperempatnya ya dari Indonesia. Ini cuma 5,47, sedangkan Indonesia 254,5. Gitu. Kalau kita tadi sudah mengetahui apa itu pendapatan per kapita, bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita, dan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, sekarang waktunya kita membahas apa sih kegunaannya menghitung pendapatan per kapita. Kira-kira ada gunanya nggak sih? Oke, jadi gini nih. Jadi, dengan menghitung pendapatan per kapita, kita bisa melihat nih perbandingan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Karena pendapatan per kapita itu mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai perbandingan tingkat kesejahteraan dari satu negara terhadap negara lainnya. Jadi dibandingkan nih antara Indonesia dengan Singapura atau dengan Malaysia. Tuh. Yang ketiga yaitu adalah sebagai perbandingan tingkat standar hidup dari suatu negara terhadap negara lainnya. Yang terakhir, manfaat atau kegunaannya itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan pendapatan per kapita. Nah, jadi World Bank sudah mengklasifikasikan atau membuat kelas-kelas suatu negara ini berdasarkan pendapatan per kapitanya. Untuk kelas yang pertama yaitu adalah negara berpendapatan rendah atau low income economies, di mana pendapatan per kapitanya itu kurang dari 1035 dolar. Yang kedua yaitu negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies, di mana pendapatan per kapitanya antara 1036 dolar sampai 4046 dolar. Kelas yang ketiga yaitu adalah negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, di mana pendapatan per kapitanya itu antara 4046 dolar sampai 12.535 dolar. Nah, yang terakhir nih adalah negara berpendapatan tinggi atau high income economies, di mana pendapatan per kapitanya itu lebih dari 12.535 dolar. Nah, dari sini ada yang tahu nggak nih Indonesia saat ini masuk ke kelas mana atau kategori mana? Ya, benar banget ya. Jadi Indonesia saat ini sudah naik kelas nih. Yang dulunya berada di kelas menengah bawah, sekarang sudah naik kelas menjadi menengah atas. Itu pendapatan per kapitanya antara 4.046 dolar sampai 12.535. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang pendapatan per kapita? Sekarang kita masuk ke distribusi pendapatan. Apa sih itu distribusi pendapatan? Jadi, distribusi pendapatan itu adalah persebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga di suatu wilayah ataupun di suatu negara. Jadi, apakah pendapatan yang ada di Indonesia itu sudah merata atau belum? Apakah terjadi ketimpangan atau tidak? Dan sebagainya. Oke, kita masuk ke indikator distribusi pendapatan. Untuk mengukur distribusi pendapatan itu ada berbagai cara nih. Yang pertama, ada kurva Lorenz. Yang kedua, ada indeks Gini rasio. Yang ketiga adalah indikator yang telah dibuat oleh World Bank. Nah, tentunya tiga cara ini memiliki indikatornya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Yuk, simak videonya. Yang pertama yaitu adalah kurva Lorenz. Nah, berikut ini gambar kurva Lorenz.
Yang garis mendatar adalah persentase kumulatif penduduk, sedangkan garis yang tegak adalah persentase kumulatif pendapatan. Sedangkan garis diagonal OE itu merupakan garis pemerataan sempurna. Untuk kurva Lorenz-nya itu adalah garis yang melengkung, yaitu garis melengkung OE tapi yang melengkung ya. Kalau tadi yang diagonal itu pemerataan sempurna, kalau yang melengkung itu adalah kurva Lorenz. Indikator dari kurva Lorenz ini apabila kurva Lorenz ini semakin menjauh dari garis pemerataan sempurna, maka dia itu distribusi pendapatannya kurang merata. Terjadi ketimpangan nih, ada gap antara si miskin dan si kaya. Semakin jauh, maka gapnya akan semakin tinggi atau ketimpangannya akan semakin tinggi. Nah, kalau semakin mendekati berarti distribusi pendapatan itu semakin merata, semakin kecil tingkat ketimpangannya. Selanjutnya yaitu koefisien Gini. Gambar yang digunakan, kurva yang digunakan itu masih sama dengan kurva Lorenz tadi, tapi indikatornya berbeda. Nah, untuk menghitung koefisien Gini, kita perlu membagi luas bidang A dengan luas bidang segitiga OPE. Nah, kemudian setelah kita tahu berapa koefisien Gininya, kita tinggal melihat nih masuk ke kelas mana atau kategori apa nih ketimpangannya. Jadi apabila koefisien Gini itu kurang dari 0,4, maka dia itu ketimpangannya rendah. Tapi apabila koefisien Gininya itu 0,4 sampai 0,5, maka tingkat ketimpangannya itu adalah sedang. Nah, kalau lebih dari 0,5 berarti tingkat ketimpangannya itu sudah tinggi. Tuh. Nah, koefisien Gini ini itu nilainya antara 0 sampai 1. Berarti semakin mendekati 1, berarti tingkat ketimpangannya akan semakin tinggi. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau mendekati 0, berarti tingkat ketimpangannya akan semakin kecil juga. Yang terakhir yaitu indikator yang telah dibuat oleh Bank Dunia atau World Bank. Jadi, Bank Dunia atau World Bank itu sudah membuat kelas-kelas ketimpangan berdasarkan pengeluaran 40% penduduknya yang termiskin. Yang pertama yaitu tingkat ketimpangannya tinggi apabila kelompok 40% termiskin ini pengeluarannya kurang dari 12% dari keseluruhan pengeluaran. Jadi misalnya gini nih, misalnya di suatu negara itu ada 10 penduduknya. Nah, 40% termiskinnya berarti berapa? 4 orang ya. Nah, 4 orang ini pengeluarannya berapa? Jumlah pengeluaran dari 4 orang ini berapa? Berapa persen dari pengeluaran 10 orang ini tadi? Kalau misalnya itu kurang dari 12%, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Nah, kalau misalnya itu antara 12% sampai 17%, maka tingkat ketimpangannya adalah sedang. Nah, kalau misalnya pengeluarannya itu lebih dari 17%, maka tingkat ketimpangannya itu adalah rendah. Bagaimana? Sudah paham kan tentang apa itu pendapatan per kapita dan juga distribusi pendapatan? Kalau masih ada pertanyaan atau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share ke seluruh teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.